syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya. Shalom saudara-saudara, kembali kita akan bersama-sama membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Esra. Kali ini kita sudah sampai di pasal yang ke-9 dari kitab Esra. Dan ini kita masuk kepada bagian-bagian terakhir dari catatan di dalam kitab Esra ini. Dan kita sudah melihat begitu banyak hal, bagaimana Allah menuntun orang Israel untuk kembali ke Yerusalem. Penyembahan peribadatan mereka dikembalikan atau dipulihkan. Kemudian Esra memimpin juga gelombang berikut kembali dan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa itu. Dan di sini di pasal yang ke-9 kita akan lihat ada persoalan yang terjadi di sana. Dan hal ini penting untuk kita pelajari dan bisa menjadi bahan perenungan bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun, memimpin, menyertai kami. Bapa, kami berdoa saat kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus melawat hati dan pikiran kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya sehingga kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, pimpin sertai kami. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Esra pasal 9 berbicara mengenai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Dan tidak butuh waktu lama, mereka kembali jatuh kepada hal yang justru membuat mereka dibuang. Kita langsung saja lihat di pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ini bagian yang pertama dari pasal 9 ini, kita lihat ada laporan yang diberikan kepada Esra. Saya bacakan untuk kita semua ayat 1 hingga ayat 4. Kita lihat terlebih dahulu ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri,
Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saudara, di sini dikatakan bahwa sesudah semuanya itu terlaksana. Artinya bahwa sesudah orang Israel yang pulang dari Babel bersama dengan Ezra ini membawa pemberian yang begitu banyak untuk rumah Tuhan, dan Ezra mengatur berbagai urusan peribadatan yang ada di Yerusalem. Dan juga setelah mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita mungkin berpikir bahwa sampai pada pasal 8 ini segala sesuatu nampak luar biasa. Bahwa dengan semua peristiwa dan kesaksian yang mereka lihat, di mana Allah menggerakkan hati raja-raja Persia untuk memberikan perkenanan kepada mereka, memberkati mereka, sehingga mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, kita mungkin menganggap bahwa pasti mereka akan semakin setia kepada Allah, semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru tidak demikian. Di tengah-tengah semua itu, Ezra justru mendapat kabar yang menyedihkan. Dikatakan bahwa orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Kembali, artinya bahwa bangsa Israel jatuh kepada dosa yang menyebabkan mereka mengalami pembuangan itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mudah berkompromi, saudara. Saat keadaan sudah nyaman, justru mereka mengabaikan hal yang paling penting, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita melihat kembali penggambaran mengenai Ezra, bahwa Ezra adalah orang yang terdidik dengan baik di dalam kitab Taurat, dan dia juga adalah pengajar firman Tuhan yang baik. Ezra pasal 7 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Maka nampaknya para pemimpin yang datang kepada Ezra ini untuk melaporkan hal ini, karena mereka melihat bahwa sikap hidup yang dijalani oleh orang Israel itu tidak sejalan dengan apa yang Ezra ajarkan dari firman Tuhan. Dan itulah mereka datang dan sampaikan kepada Ezra. Saya melihat bahwa kita membutuhkan lebih banyak orang seperti ini, yang dimana bisa dengan peka melihat jika ada sesuatu atau hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal yang menyedihkan di sini bahwa saat kita melihat siapa-siapa yang terlibat dalam pelanggaran itu, dikatakan orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi. Ini menjadi persoalan yang besar. Mengapa? Bahwa bukan saja rakyat biasa yang jatuh, tetapi justru para pemimpin rohani mereka. Sehingga mungkin para rakyat ini berpikir bahwa itu menjadi satu legitimasi bagi mereka untuk juga melakukan hal yang sama. Ini hal yang berbahaya, saudara. Bahwa sebagai pemimpin-pemimpin rohani di sana, mereka justru harus menunjukkan teladan yang baik. Sebaliknya, mereka memimpin orang-orang Israel untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, kembali mengenai hal yang ditegur di sini, yaitu masalah kawin campur sebenarnya. Tetapi perhatikan, saudara, kita perlu lihat mengapa persoalan kawin campur ini menjadi begitu serius. Mengapa hal ini menjadi begitu serius? Sebab yang mereka lakukan ini adalah pelanggaran langsung terhadap firman Tuhan. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap firman Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jelas dari peringatan ini bukan masalah ras, tetapi mengenai persoalan kerohanian. Bahwa dengan kawin campur itu, mereka akan dengan mudah dibujuk dan terjerumus kepada penyembahan berhala. Saya ingin melihat bagian ini lebih dalam dan menarik ke dalam penerapan kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Bahwa bagi kita peringatan yang sama diberikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang Paulus tulis di sini, saudara, pertanyaan yang dia angkat di sini adalah pertanyaan retorik. Artinya bahwa jawabannya jelas, tidak mungkin kebenaran bersatu dengan kedurhakaan atau terang bersatu dengan gelap.
Nah, kita perlu melihat hal ini dengan jernih bahwa peringatan ini diberikan kepada orang percaya. Bukan supaya kita berpikir bahwa orang di luar iman Kristen itu tidak layak dikasihi, atau karena mereka adalah orang yang buruk secara moral. Tujuan peringatan ini, saudara, agar kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen artinya Yesus Kristus adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, menjadi orang Kristen artinya bahwa Yesus Kristus adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada orang percaya dan orang yang tidak percaya bersama dalam konteks membangun hubungan ini, maka ada dua orang yang tidak sepakat kepada hal yang paling penting dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi persoalan yang disampaikan atau yang ditegur lewat firman Tuhan. Nah, ketika berbicara mengenai hal ini, secara pribadi saya sering mendapat berbagai tanggapan dan keberatan. Seperti contoh, ada yang mengatakan bahwa bisa saja kedua orang itu, yang percaya dan yang tidak percaya itu, bersama-sama dan saling menghormati iman dan kepercayaan mereka masing-masing. Saling menghormati iman mereka masing-masing. Sendiri-sendiri maksudnya. Nah, tetapi menurut saya ini hal yang beresiko. Di mana siapa yang bisa menjamin bahwa hal iman ini tidak akan menjadi konflik di kemudian hari? Mengapa? Karena justru biasanya persoalan iman ini yang menjadi persoalan yang tajam nantinya. Bahwa perdebatan mengenai iman, perselisihan mengenai apa yang kita percaya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tajam. Itu yang diberikan. Lalu, yang kedua, ada yang biasa berkata begini, bahwa Tuhan bisa saja mengubah sesuatu yang buruk untuk mendatangkan kebaikan, bukan? Dan bisa saja melalui hubungan itu orang yang yang belum percaya itu bertobat. Pandangan saya begini, saudara. Mengenai hati yang diubahkan itu, Roh Kudus yang mengubahkan hati manusia, dan saudara bukan Roh Kudus. Lalu kemudian alasan lanjutan begini. Bagaimana dengan hubungan seperti itu yang berhasil? Yaitu di mana orang itu mengikuti, orang yang tidak percaya itu mengikuti iman Kristen. Persoalannya adalah bahwa yang dikorbankan itu ketaatan saudara kepada firman Tuhan. Maksudnya apa? Poin yang ingin saya tekankan di sini begini. Bagi saya hal yang paling mendasar di sini adalah siapa yang paling penting di dalam dan bagi kehidupan saudara. Itu menjadi pertanyaan besar yang harus kita renungkan sebelum mengambil keputusan. Nah, lalu di ayat yang ketiga dikatakan, ketika aku mendengar perkataan itu, kembali kepada kitab Esra, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. Ini adalah ungkapan dan sikap menyesal yang amat dalam. Jika kita lihat apa yang Esra lakukan di sini, dia mengoyakkan pakaiannya dan jubahnya, lalu mencabut rambut di kepalanya dan janggutnya. Ini satu sikap ekspresi yang menunjukkan suatu penyesalan dan kesedihan yang begitu besar. Mengapa, saudara? Di sini Esra menunjukkan bahwa hal kawin campur yang mereka lakukan itu bukan persoalan dan pelanggaran yang sepele. Dosa dan ketidaktaatan adalah hal yang serius. Esra dan Nehemia mengalami persoalan yang serupa, menghadapi persoalan yang serupa, di mana bangsa itu melakukan kawin campur ini. Dan di sini kita lihat Esra mencabut rambut dan jenggotnya sendiri. Sedangkan nanti kalau kita lihat di kitab Nehemia mencabut rambut dari orang-orang yang melanggar firman Tuhan itu. Perhatikan bahwa juga dari sikap Esra ini kita bisa melihat dia benar-benar mengasihi bangsa itu. Dengan sikap menyesal yang begitu dalam ini. Dia menyadari bahwa betapa mengerikan dan menyedihkannya akibat dari ketidaktaatan itu, akibat dari dosa itu. Dan dia tentu tidak ingin bangsa itu jatuh ke dalam dosa yang sama. Nah, kiranya kita mempunyai kesadaran dan hati yang sama seperti Esra ini terhadap orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasih. Bahwa saat mereka keluar jauh atau berjalan jauh dari kebenaran firman Tuhan, mereka hidup jauh dari Tuhan, harusnya itu menjadi beban dalam hati kita untuk kita mendoakan mereka agar Allah melawat hati dan pikiran mereka untuk kembali kepada kebenaran. Mengapa? Karena kita tahu akibat dari dosa sangat-sangat mengerikan. Lalu di ayat yang keempat kita lihat, lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Nah, kita lihat bahwa tidak semua orang menyadari hal mengenai kawin campur itu, bahwa itu adalah persoalan yang besar. Tetapi di sini ada beberapa orang yang datang kepada Esra. Mereka mungkinlah yang datang dan melaporkan hal itu. Tetapi juga di sini dikatakan berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Ketika mungkin kita melihat di luar sana ada banyak orang yang berjalan di luar dari kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, Allah selalu punya orang-orang yang setia kepada Dia. Nah, hal yang perlu kita lihat, bahwa kita perlu mengerti kembali di sini betapa bahaya dan merusaknya dosa itu. Betapa berbahaya dan merusaknya dosa itu. Saat kita serius melihat firman Tuhan,
Kita bisa lihat bahwa dosa bukanlah sesuatu yang bisa diajak bermain. Mengapa? Bahwa saat kita lengah, saudara akan ditelannya. Sehingga disiplin rohani, kewaspadaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari lepas hari. Dan ini kiranya menolong kita untuk kita bisa mengerti keadaan di sekeliling kita, pergumulan yang kita alami, agar kita terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan berjalan di dalam terang kebenarannya. Nah, dari ayat 1 hingga ayat yang keempat, kita lihat ada persoalan yang terjadi di sana. Bahwa bangsa itu berdosa, mereka melanggar kehendak Tuhan, melanggar ketetapan Allah, dan jatuh ke dalam dosa. Dan ketika disampaikan kepada Ezra, Ezra menunjukkan penyesalan yang amat dalam. Lalu kita lihat apa yang dia lakukan di sini. Di ayat yang kelima hingga ayat yang ke-15 kita lihat dia berdoa. Dalam keadaan itu Ezra mengerti bahwa tindakan yang harus dan yang paling utama dia lakukan adalah berdoa. Ayat yang kelima. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Ezra tahu ada waktu di mana dia berduka dan merata, tetapi juga ada waktu di mana untuk harus dia berdoa. Dia tidak tenggelam di dalam hal yang mengekang atau membuat hatinya berat, tetapi dia membawa pergumulan itu kepada Allah di dalam doa. Ini yang dia lakukan. Saudara lihat, dikatakan bahwa lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Ini menarik, saudara. Saya mengutip dari David Guzik. Dia mengatakan demikian. Ezra adalah salah satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang berdoa dengan berlutut. Karena dikatakan lalu aku berlutut. Di sini Ezra berlutut. Salomo berdoa dengan berlutut. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54. Pemazmur mengajak kita untuk berlutut. Mazmur 95 ayat 6. Daniel berdoa dengan berlutut. Daniel 6 ayat 10. Orang-orang yang datang dan memohon kepada Yesus, mereka datang dengan berlutut. Matius 17 ayat 14, Matius 20 ayat 20, Markus 1 ayat yang ke-40. Stefanus berdoa dengan berlutut. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Petrus berdoa sambil berlutut. Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Paulus berdoa sambil berlutut. Saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 36 dan Efesus 3 ayat 14. Dan jemaat mula-mula berdoa sambil berlutut. Kisah Para Rasul 21 ayat 5. Bahkan Tuhan Yesus berdoa sambil berlutut. Lukas 22 ayat 41. Begini maksudnya. Alkitab mencatat banyak doa yang tidak dilakukan sambil berlutut. Yang menunjukkan kepada kita bahwa berlutut itu bukan sebuah syarat. Tetapi Alkitab juga mencatat banyak doa yang dilakukan sambil berlutut. Menunjukkan bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Intinya begini saudara. Bukan pada sikap tubuh, postur kita berdoa. Tetapi sikap hati. Berlutut merupakan simbol kerendahan hati dan berserah kepada Allah. Tetapi lebih penting dari itu bagaimana sikap hati saudara dalam berdoa. Saat saudara datang kepada Allah di dalam doa. Nah, kita akan melihat isi doa dari Ezra ini. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Ezra memulai doanya dengan sesuatu yang begitu kuat di sini, saudara. Bahwa dia memulai doanya dengan sebuah kesadaran akan dosa dan pelanggaran dari bangsa itu. Nah, hal yang perlu kita simak di sini menarik bahwa Ezra tidak merasa bahwa dia lebih baik dari bangsa Israel yang melakukan dosa itu. Dia tidak lebih baik dari saudara sebangsanya yang melakukan dosa. Mengapa? Di sini dia katakan karena dosa kami. Karena kesalahan kami. Artinya bahwa dia tahu dia merupakan bagian dari bangsa itu. Dia tidak melakukan dosa yang sama, tetapi dia tahu bahwa dia adalah bagian dari perjanjian antara Allah dan umatnya, Israel. Dan ini juga menunjukkan satu kerendahan hati di sini. Bahwa Ezra mengerti dia bersama-sama dengan bangsa itu. Bangsa itu berdosa, artinya dia pun di situ berdosa. Nah, Ezra mengerti di sini, saudara, yang saya maksudkan adalah prinsip doa syafaat. Sebab di sini dia bersyafaat untuk bangsa itu. Doa syafaat artinya kita berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Dan untuk melakukan itu kita perlu memahami keadaan mereka, bukan? Meskipun mungkin kita tidak merasakan langsung apa yang mereka rasakan, tetapi ada sikap empati di sana.
Bahwa kita turut merasakan apa yang mereka gumulkan. Dan di situ menolong kita untuk berdoa sungguh-sungguh bagi mereka. Ayat yang ketujuh, Ezra melanjutkan doanya di sini. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Perhatikan bahwa Ezra dengan jujur mengakui kesalahan bangsa itu. Dia mengerti bahwa ada akibat dari dosa yang mereka lakukan, ada akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan, dan dia tidak menyangkali atau mencoba menutupi dosa itu. Dia terbuka di hadapan Allah. Lalu di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Di sini kita lihat seriusnya pelanggaran itu. Karena mereka justru berdosa kepada Allah, hidup tidak taat di hadapan Tuhan setelah mengecap kebaikan Tuhan. Di sini kita mengerti mengapa Ezra begitu berduka terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Kebaikan dan kasih Allah justru ditanggapi dengan ketidaktaatan. Jika kita melihat bagaimana mereka begitu merana saat mereka dibuang di Babel, saudara, kita akan bisa mengerti bahwa saat Allah melawat mereka, harusnya mereka bersyukur. Di dalam Mazmur 137 ayat yang pertama, nyanyiannya seperti ini. Di tepi-tepi sungai Babel, di sana kami duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mereka begitu merana, menderita di sana. Kerinduan hati mereka kepada Yerusalem tidak bisa terpenuhi. Dan saat Allah memberikan kesempatan untuk mereka kembali, justru mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Nah di sini saudara, kembali bahwa saat Allah melawat mereka, harusnya mereka bersyukur dan semakin mau hidup di dalam terang kebenaran firman-Nya. Bukan saja karena satu kewajiban, tetapi lebih dari itu mereka mengalami kasih dan lawatan Allah itu. Lalu bagaimana kita menarik ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini? Ini adalah peringatan bagi kita untuk benar-benar memaknai dan bersyukur atas kasih karunia yang kita terima. Ada yang berpikir bahwa ya saya sudah jadi orang Kristen, jadi saya bisa hidup semaunya. Tidak saudara. Rasul Paulus memberikan peringatan akan hal ini justru dalam suratnya yang berbicara begitu kuat tentang kasih karunia. Dia menulis di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-15 demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kasih karunia bukan alasan untuk kita boleh hidup di dalam dosa. Sebaliknya, kita justru saat mengerti akan kasih karunia Allah, kita tahu kita diselamatkan karena kasih karunia Allah itu, kita hidup dalam ketaatan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Kembali ayat yang ke-9 dari kitab Ezra. Kita akan lihat bagian ini lebih jauh. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Saudara, Ezra mengerti bahwa bahkan dalam keadaan pembuangan sekalipun, mereka masih tetap melihat, atau Ezra masih tetap melihat tangan penyertaan Tuhan. Dia katakan, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ini kiranya menjadi penghiburan bagi kita semua. Bahwa di dalam pergumulan sekalipun, kita perlu berdoa agar Allah membuka mata kita untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menguatkan iman kita. Terkadang kita mungkin hanya meminta agar Tuhan meluputkan kita dari pergumulan yang ada, tetapi jarang kita meminta untuk kita bisa melihat kasih Allah dalam proses yang Dia izinkan kita alami itu. Kita perlu belajar untuk melihat hal itu. Bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, entahkah hal baik ataupun hal pergumulan, Allah selalu menyertai kita dan kebaikannya bisa selalu kita lihat di sana. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 ini. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu para nabi itu dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri.
yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Saudara, di sini Esra kembali menunjukkan penyesalan yang amat dalam. Pelanggaran yang orang Israel lakukan ini mencakup banyak aspek. Mereka melanggar perintah Tuhan secara langsung, dan dengan demikian mereka menunjukkan sikap tidak menghormati kekudusan Allah, dan mereka tidak bersyukur atas berkat yang Allah berikan kepada mereka, serta mereka tidak menghargai belas kasihan yang sudah Allah tunjukkan kepada mereka. Sehingga persoalan yang mereka buat ini bukan hal sepele, tetapi hal yang serius. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Saudara, Esra mengerti dengan benar prinsip dari apa yang Daud nyanyikan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 dan ke-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, Esra mengerti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Nah, kita perlu mengerti di sini, kembali ini menjadi penekanan yang kita sudah lihat sepanjang pembahasan kita ini, bahwa dosa adalah hal yang serius. Tetapi Allah juga Allah yang berkasih karunia. Saat kita kembali datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, Dia mengampuni dan menerima kita. Di ayat yang ke-14, Esra mengatakan bahwa tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput. Esra sadar bahwa jika Allah menghukum mereka, karena itulah yang layak mereka terima. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kembali di sini, kesadaran akan kasih Allah itu nyata. Dengan pelanggaran yang begitu berat yang mereka lakukan, sebenarnya mereka tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan dan justru mendapatkan hukuman yang berat. Di sini Esra katakan, tidakkah Engkau murka kepada kami sampai kami habis binasa? Tetapi karena Allah adalah Allah yang setia akan janjinya, Dia adalah Allah yang setia akan apa yang sudah Dia katakan, maka mereka hanya mengalami pembuangan di Babel, dan sesudah itu mereka dituntun kembali ke tanah perjanjian. Dan di sini saudara, kembali kita lihat Allah mengasihi mereka. Dan Esra dalam penyesalannya ini, di dalam doanya ada satu harapan untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kembali menekankan apa yang dikatakan di ayat yang ke-13. Sedang Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Peringatan yang kuat diberikan kepada kita juga, terutama bahwa kita sadar bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Bahwa hidup kekal itu kita terima dengan cuma-cuma, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita perlu mengerti saudara, bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah juga kasih karunia yang menopang kita, adalah juga kasih karunia yang menguduskan kita. Kita perlu ingat, sebagai orang percaya, kita justru diangkat kepada standar ketaatan yang lebih tinggi. Tetapi semua itu bukan tuntutan yang menekan, melainkan harusnya didasari dengan kasih kepada Allah. Dan hal yang luar biasa saudara dalam iman Kristen, yang menurut saya adalah hal yang indah, adalah bahwa iman Kristen mengajarkan Allah bukan saja Allah yang menyelamatkan kita, tetapi juga Dia Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berjalan di dalam ketaatan itu. Roh Kudus menopang kita untuk melakukan itu. Dan Dia juga adalah Allah yang memberikan upah kepada kita untuk apa yang Dia sendiri mampukan untuk kita lakukan. Allah menunjukkan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini dengan segala pergumulan yang kita alami, dengan pandemi yang sedang menjadi persoalan bagi semua bangsa, kita perlu berdoa untuk Tuhan menolong kita untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita dan belajar bersyukur dengan setiap berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, Esra menutup doanya demikian di ayat yang ke-15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar,
sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan hadirat-Mu. Esra menutup doanya dengan pengakuan akan kebenaran dan kebaikan Allah. Dan dengan dasar inilah dia mengaku dosa dan pelanggaran mereka, serta melihat bahwa ada kasih karunia dari Allah, ada belas kasihan dari Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan di sini, lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Dia tahu bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh memimpin kepada pemulihan. Esra memiliki keyakinan dalam karakter Allah yang penuh belas kasih itu. Itulah sebabnya di sini dia berdoa dengan menyebut bahwa Tuhan Allah Israel. Dia tetap melihat Allah sebagai Allahnya. Mungkin saat-saat ini ada dari kita yang merasa jauh dari Tuhan, atau mulai meninggalkan disiplin rohani kita, waktu-waktu kita di dalam doa dan firman, atau mungkin kita jatuh di dalam dosa. Ingat saudara, kita perlu segera kembali dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan hadirat Allah. Allah mau untuk kita berjalan di dalam kehendaknya, sebab hanya di dalam kehendaknya kita bisa merasakan sukacita yang sejati. Allah mau kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, sebab di dalam kebenaran firman-Nya ada kekuatan yang menopang dan menguatkan kita. Belajar dari kehidupan orang Israel ini, kita perlu dengan sungguh-sungguh melihat dan menghargai serta bersyukur atas kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita berdoa meminta Roh Kudus untuk terus membaharui hati dan pikiran kita, supaya kita bisa terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kita menjadi kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kebaikan-Mu di dalam setiap hari hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk terus bergantung di dalam kasih setia-Mu, bergantung di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Dan tolong kami Tuhan untuk berjalan di dalam ketaatan kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan hati kami. Mungkin kami mulai kendor, Allah sendiri yang memberikan kami semangat itu kembali Tuhan, untuk kami terus melihat kepada wajah-Mu, berjalan di dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.